지금 당장이 아니어도. 당신들 곁으로 갈 거고. Halo lagi nih Pep, balik lagi kita di channelnya Bang Opep yang sekarang lagi sibuk latihan jurus kanuragan buat jadi monyet. Goblok! Cerita kali ini masih tentang kelanjutan film Unseen of the North yang bapaknya dikirim jadi nelayan dan seluruh penduduk desanya dibantai oleh pasukan suku Jurchon Pajoi. Unseen inilah yang kelak akan masuk dalam daftar buronan berbahaya yang dicari-cari oleh pemerintahan dunia saat ini. Ia merupakan orang yang menjadi dalang utama di balik munculnya zombie-zombie di tanah Joseon. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja cekidot kita masuk ke ceritanya. Setelah kehilangan seluruh keluarganya, Unseen kemudian melakukan perjalanan menemui Pak Min, teman sang ayah. Unseen tidak mengerti kenapa suku Pajoi tega membunuh seluruh sukunya dengan kejam seperti itu. Ia pun meminta Pak Min untuk membalaskan dendamnya. Sebagai ganti diberikan tempat tinggal, Unseen pun dipekerjakan sebagai pesuruh di kamp militer Pak Min nih Pep. Tidak hanya mencuci pakaian kotor para prajurit, ia pun ternyata juga dijadikan Pak Min sebagai mata-mata mengawasi kamp Pajoi. Namun yang tak diketahui Pak Min, diam-diam ternyata Unseen juga berlatih memanah bertahun-tahun, hingga akhirnya ia pun menjadi pemanah yang hebat. Namun tetap saja, sekuat apapun Unseen, ia tetaplah seorang budak di mata prajurit Joseon. Unseen bahkan dipaksa untuk melayani nafsu para prajurit yang ada di sana, dan akan dipukuli jika ia melawan. Suatu hari, Unseen mendapatkan misi dari Pak Min untuk menyelinap ke dalam kamp militer suku Pajoi nih Pep. Namun, saat menjalankan misinya, ia melihat seseorang yang menarik sesuatu dari kolong dan memaksa sesuatu itu untuk makan. Alangkah terkejutnya Unseen ketika ia mendapati bahwa sesuatu yang dipaksa makan tadi adalah abahnya yang ia kira sudah mati. Kaki dan tangan abah dipotong. Abah dianggap sebagai orang yang mengkhianati sukunya sendiri. Ia juga terus diberi makan agar tetap hidup. Ini dilakukan sebagai bentuk hukuman paling menyakitkan bagi abah, agar ia menderita seumur hidup karena telah menjadi mata-mata Joseon. Unseen pun berusaha melepaskan abahnya yang sangat menderita. Namun, abah hanya ingin mati. Ia berulang kali memohon pada Unseen untuk membunuhnya saja. Pada akhirnya, tak sanggup melihat penderitaan abah, Unseen yang begitu terpukul hanya bisa meneteskan air mata saat menusuk dan membunuh ayah yang sangat ia sayangi, agar ayahnya ini tidak merasakan tersiksa lagi. Di pertengahan jalan, Unseen berpapasan dengan Abang Ratu nih Pep. Ia merasa aneh ketika melihat anak panah yang dimiliki Abang Ratu ini sama dengan anak panah yang terdapat pada mayat-mayat orang Pajoi dulu nih Pep. Sadar bahwa ada yang aneh dari penyiksaan abahnya yang ketahuan sebagai mata-mata dan kaitannya dengan mayat-mayat Pajoi, Unseen pun kembali ke kamp militer dan mencari laporan yang dibuat oleh Pak Min tentang apa yang terjadi dulu pada desanya. Ternyata, untuk melindungi Joseon dari ancaman balas dendam si botak dulu, Pak Min menjadikan abah sebagai kambing hitam atas terbunuhnya orang-orang Pajoi di hutan terlarang. Sadar bahwa kematian seluruh keluarga dan penduduk desanya adalah ulah Pak Min, Unseen pun begitu marah karena merasa ia sudah dibodohi. Ia mulai membunuh satu persatu orang untuk dijadikan zombie. Kekacauan pun dimulai ketika para zombie ciptaan Unseen mulai menyerang seluruh orang yang ada di camp tersebut, sedangkan Unseen sendiri mengawasi segalanya dari atas. Ketika ada dua orang prajurit yang ingin membuka pintu untuk kabur, sebuah anak panah melesat, ternyata pelakunya adalah Unseen. Dan dari atas genteng, Unseen memanah siapapun yang berhasil lolos dari zombie. Ia tak membiarkan siapapun hidup, hingga yang tersisa adalah seorang prajurit yang berusaha memanjat ke genteng Unseen.
Prajurit tersebut meminta tolong. Namun, Ansin tak peduli mengingat dia telah dikhianati dan diperbudak oleh orang-orang dari negara yang telah membunuh seluruh keluarganya. Ansin pun memanah tangan dan menjadikan teriakan prajurit tersebut sebagai umpan untuk mengumpulkan seluruh zombie yang ada. Terakhir, ia membakar seluruh zombie-zombie tersebut dengan satu tembakan. Ketika segalanya sudah selesai, Ansin pun mendatangi Pak Min yang sudah ia ikat di kandang babi, kemudian membawa laki-laki itu pergi ke suatu tempat. Ternyata, Ansin kembali ke desanya nih Pep. Ia disambut oleh bayangan penduduk, tetangga, dan keluarga yang menunggu kedatangannya. Namun Ansin sadar bahwa seluruh keluarganya itu saat ini sudah berubah menjadi zombie. Ternyata dulu sebelum menemui Pak Min, Ansin mencoba untuk menghidupkan keluarganya kembali dengan tanaman pembangkit yang ia bawa, dan tanpa sadar, Ansin mengubah mereka semua menjadi zombie. Ansin kemudian mengeluarkan Pak Min dari karung. Ternyata, Ansin sudah memotong tangan dan kaki Pak Min sebagaimana tangan dan kaki abahnya dulu dipotong. Pak Min pun berteriak meminta Ansin untuk melepaskannya. Tapi Ansin tak peduli dan justru menyodorkan Pak Min sebagai makanan untuk zombie keluarganya tersebut. Ansin berjanji, ia akan membalaskan dendamnya pada Joseon. Ansin pun kemudian berpindah ke perbatasan Uiju Joseon, yang terlihat dari pakaian para penduduknya yang berbeda dengan Ansin. Ansin pun mulai memberikan bunga zombie tersebut kepada Tabib Lee, yakni tabib yang mengobati raja di Kingdom Season 1, dan berkata bahwa tanaman tersebut bisa menghidupkan orang mati. Tabib Lee pun kemudian percaya, dan kepercayaannya inilah yang nantinya justru akan mengubah Raja Joseon dan rakyat-rakyatnya menjadi zombie yang lebih ganas. Setelah selesai menipu Tabib Lee, Ansin pun menunggu Kang Aidan untuk membunuh orang yang telah membantai keluarganya. Cerita pun berakhir.